Nugroho dan Rahayu. Keluarga Nugroho tiba di Pulau Bungin tahun 1944. Mereka memang bukan keturunan suku Bajo, melainkan datang dari suku Jawa. Tapi Nugroho adalah pelaut sama tangguhnya. Sejak tahun 1938, dia bekerja di kapal kargo milik Stomvaartmaatschappij Nederland. Nama kapalnya SS Sumba II, posisinya adalah juru mudi. Lantas bagaimana Nugroho bisa tinggal di Pulau Bungin? Karena tahun-tahun itu, Sumbawa amat terkenal dengan kerbaunya, salah satu sentra kerbau penting di dunia. Kerbau-kerbau itu dibawa ke Surabaya atau Batavia, juga diekspor ke Singapura, Cina, India, hingga Eropa. Kerbau Sumbawa besar, sehat, berdaging banyak dengan perawakan gagah. Jantannya memiliki tanduk elok. Tahun-tahun itu, padang-padang rumput di Sumbawa dipenuhi oleh ribuan kerbau yang dibiarkan lepas berkeliaran. Maka selain membawa barang muatan seperti cengkeh, lada, kayu manis dari perairan Maluku, Sulawesi, SS Sumba II juga mengangkut kerbau dari Sumbawa. Saat kapal merapat, belasan kerbau digiring ABK, dinaikkan ke atas kapal. Nugroho punya waktu mengenal Sumba II, mengenal Sumbawa dan sekitarnya, termasuk mengetahui Pulau Bungin. Saat itu penghuni Pulau Bungin belum padat, jalan masih lebar, tanah masih terbuka. Perkampungan nelayan yang sejahtera dengan penduduk yang ramah. Nelayan di Pulau Bungin sudah terbiasa dengan perahu-perahu kayu berukuran besar, melaut berminggu-minggu. 4 tahun bekerja di kapal Belanda. Tahun 1942, kapal SS Sumba II terbakar di perairan Bali bersama barang bawaannya. Separuh dari 56 krunya selamat, termasuk Nugroho. Usianya waktu itu 25 tahun, masih bujangan. Kehilangan pekerjaan, termasuk kehilangan minat bekerja kembali di kapal milik Belanda. Nugroho memutuskan pulang ke tanah kelahirannya di pedalaman Jawa. Dia memutuskan berkeluarga, menyunting gadis kampung bernama Rahayu, membeli lahan sawah luas dari tabungannya. Nugroho banting setir menjadi petani. Tapi Nugroho tidak cukup bertani, tapi Nugroho tidak cakap bertani. Dia selalu terkenang dengan lautan, rindu dengan suasana kapal. Setahun berlalu, dia kembali menjadi pelaut menjual sawahnya, berkongsi dengan seorang tauke di Surabaya. Mereka membeli kapal kayu besar, melintasi perairan Surabaya, Bali, Lombok hingga Sumbawa membawa barang-barang. Usaha itu awalnya berjalan lancar. Mereka sudah sepakat membagi tugas. Nugroho menjadi nahkoda kapal, tauke mengatur perdagangan. Untuk memudahkan berkumpul dengan keluarga, Nugroho memboyong Rahayu tinggal di Sumbawa besar. Waktu itu Rahayu sedang hamil muda, keluarga kecil yang bahagia. Tapi suasana bahagia itu kacau balau. 6 bulan tinggal di Sumbawa dalam sebuah perjalanan membawa rempah-rempah ke Surabaya. Nugroho dikhianati oleh tauke kongsi usahanya yang ingin menguasai seluruh kepemilikan kapal. Serdadu Belanda di pelabuhan Tanjung Perak menemukan barang haram di kapal. Tanpa ampun, serdadu Belanda menangkap kemudian menjebloskan Nugroho ke penjara. 6 bulan Nugroho di kerangkeng besi. Dia kehilangan kapal, kehilangan muatan, termasuk mendapat kabar sedih. Istrinya keguguran, dia juga kehilangan bayi. Selepas dari penjara dengan sisa uang tabungan sedikit, Nugroho mengajak istrinya pindah ke Pulau Bungin menjadi nelayan. Itu adalah pilihan yang tersisa. Mereka memulai kehidupan baru. Dia tidak lagi tertarik bekerja membawa kapal barang. Terlalu banyak intrik di dalamnya. Dan jelas dia tidak mau pulang ke pedalaman Jawa menjadi petani. Pak Tua memperbaiki posisi duduknya. Itu benar, Nugroho memang bukan keturunan suku Bajo,
atau Bugis seperti yang lain. Tahun 1944, Nugroho dan istrinya tiba di pulau ini. Ayahku saat itu adalah kepala kampung. Ayahku sudah mengenalnya jauh-jauh hari sejak Nugroho masih bekerja di SS Sumba II. Mereka sahabat baik. Sebenarnya ayahku yang menyarankan mereka pindah. Usiaku saat itu 7 tahun. Aku sudah bisa mengingat banyak hal. Lakulu menyimak cerita tanpa berkedip. Kalau mau minum, kalian mau minum? Aku sampai lupa menawarkan minuman. Pak tua menepuk pelan dengan kursi. Tidak usah, Pak, saya tidak haus. Pak tua, lanjutkan saja ceritanya. Lakulu menolak, dia tidak sabaran ingin tahu apa kemudian yang terjadi. Pak tua tertawa pelan. Waktu kita masih banyak, Ulu, dan cerita ini boleh jadi memakan waktu setengah hari. Pak tua menoleh berseru memanggil pembantu rumah panggung agar menyiapkan minuman. Lantas, apa hubungan Nugroho dengan anak kecil di foto ini? Lakulu mendesak, lupa jika seharusnya yang bertanya adalah Zaman, wartawan yang dia temani. Sriningsih adalah putri sulung Nugroho. Setelah bayi yang bergugur-guguran sebelumnya, maka inilah dia kasih tentang Sriningsih. Aku akan menceritakannya. Lakulu menatap bersemangat. Pagi kesekian kali di Pulau Bungin. Kapal nelayan dengan bobot 20 gross ton itu merapat di dermaga. Rahayu berdiri di tepi dermaga bersama ibu-ibu, remaja putri dan anak-anak. Sambil mengelus perutnya yang besar, hamil 8 bulan, wajahnya terlihat cerah, mengalahkan cerahnya sinar matahari pagi. Di bibirnya tersungging senyum. Lihatlah, suaminya yang sudah 6 minggu melaut tampak melambaikan tangan dari kapal, sementara abk lain sibuk menambatkan tali temali. Bagaimana tangkapannya Nugroho? Kepala kampung bertanya, lompat naik ke atas kapal. Bukan main, Pak. Ruang penyimpanan ikan sampai tidak cukup. Ini bahkan belum semuanya. Separuh sudah aku jual di perairan Bali saat berlayar pulang. Ada kapal haji yang membelinya. Sungguh, wah, itu berarti rezeki si Jabang bayi. Nugroho tertawa mengangguk. Kamu turunlah lebih dulu. Istrimu sudah tak sabar menunggu sejak layar kapal ini terlihat dari kejauhan. Biar kapal ini diurus anak-anak. Hei, Ode, naik ke atas kapal, bantu menurunkan peti-peti ikan. Ode, anak laki-laki usia 9 tahun gesit ikut naik ke atas kapal. Kapal besar yang baru merapat itu milik kepala kampung. Nugroho bersama belasan nelayan lain membawanya mengarungi lautan mencari ikan. Berminggu-minggu baru kembali ke Pulau Bungin jika tangkapan sudah cukup. Rahayu menatap mesra suaminya yang berjalan di dermaga kayu. Di bawah cahaya matahari pagi, Nugroho memegang tangan istrinya. Kamu terlihat cantik sekali, Dek. Aku sampai pangling. Rahayu tersipu malu. Mas baik-baik saja. Kapal baik, tangkapan baik, fisikku juga baik. Tapi hatiku tidak, Dek. Hatiku tak terkira derundung rindu, Dek. Ingin sekali bertemu denganmu. Wajah Rahayu semakin bersemu merah. Ayo, kita ke rumah. Di sini semakin panas. Nugroho menggenggam jari istrinya. Mereka berjalan bersisian seperti seluruh pulau itu hanya mereka berdua saja. Apa kabar si kecil? Nugroho menyentuh perut buncit istrinya. Semakin sering menendang, Mas. Lincah sekali. Itu berarti dia sudah tidak sabar pergi melaut. Istrinya mengeleng tegas. Si kecil tidak akan menjadi nelayan, Mas. Dia akan pergi sekolah. Dia akan melihat dunia luas dengan sekolah. Kita sudah berkali-kali membicarakannya. Aku hanya bergurau, Dek. Nugroho tertawa.
ABK dan anak muda di Pulau Bungin mengangkut turun belasan peti kayu berisi ikan segar yang telah disortir. Beberapa pedagang dari Sumbawa Besar ikut mendekat, mulai memilih mana yang akan dibeli. Setiap kali ada kapal besar pulang melaut, dermaga ramai oleh pedagang ikan. Nugroho dan istrinya tiba di anak tangga rumah panggung, hanya sepelemparan batu dari dermaga. Rumah itu kecil, ada 2 kamar dengan teras depan, ruang keluarga dan dapur. Tapi itu lebih dari cukup untuk mereka berdua. Apakah Mas akan segera pergi melaut lagi besok-besok? Rahayu bertanya sambil melangkah ke dapur, hendak membuatkan minuman. Tidak, Dek. Aku akan libur hingga si kecil lahir. Lagi pula, tangkapan kali ini banyak. Harga ikan cukup sedang baik. Harga ikan juga sedang baik. Jika perhitunganku tidak keliru, cukup untuk memenuhi kebutuhan kita 2 bulan ke depan. Aku ingin menemuimu. Aku ingin menemanimu melahirkan. Ode anak kampung, Ode anak kepala kampung menaiki anak tangga. Suara kakinya terdengar berisik. Dia membawa tas besar. Ayahnya yang menyuruhnya mengantarkannya barang-barang milik nahkoda. Nugroho menerimanya. Terima kasih, Ode. Anak tinggi kurus itu mengangguk kembali ke kapal. Rahayu membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di atas meja. Nugroho membuka tas miliknya, mengeluarkan sesuatu. Aku punya hadiah untukmu, Dik. Tersenyum. Untukku. Rahayu sedikit gemetar menerima kotak kecil dengan lapisan belubuk. Mereka sudah menikah 4 tahun. Suaminya belum pernah memberikan kejutan seperti ini. Bukalah. Rahayu mengangguk, perlahan membuka kotak. Isinya seuntai kalung emas. Ini bagus sekali. Rahayu berkata terbata-bata. Aku membelinya di Mataram. Tapi ini pasti mahal. Rahayu menatap suaminya. Jangan cemaskan itu, Dek. Kapten kapal haji yang membelikan kita memberikan harga yang sangat baik. Aku belum pernah bertemu dengan nahkoda kapal Belanda sedermawan itu. Namanya Kapten Philips. Nama kapalnya Blitar Holland. Dia menghargai ikan-ikan itu sama persisnya seperti jika membelinya di pasar Eropa. Aku juga membeli beberapa daster, pakaianmu juga keperluan si kecil. Nugroho mengeluarkan banyak bungkusan dari tasnya. Kamu menangis, Dek. Kamu menangis, Dek Rahayu. Aduh, kenapa? Rahayu menyangka pipinya mengangguk. Aku menangis bahagia, Mas. Terima kasih. Kehidupan mereka di Pulau Bungin, meski tidak terlihat hebat seperti saat Nugroho memiliki kapal atau saat Nugroho memiliki sawah luas, adalah momen terbaik keluarga kecil itu. Penduduk pulau ramah dan bersahabat, kebutuhan terpenuhi, semua berjalan lancar. Hanya jika musim badai datang, rasa cemas menyelinap menanti keluarga kembali dari melaut. Tapi mereka pelaut yang tangguh. Suara kaki berderap menaiki anak tangga kembali terdengar. Ada apa, Ode? Nugroho meletakkan gelas yang isinya tinggal separuh. Istrinya membawa oleh-oleh dan barang bawaan ke kamar. Wah Lila dipanggil ayah. Penjualan ikannya sudah selesai. Ode mengangguk. Nugroho ikut mengangguk berdiri. Ini rekor tercepat pelelangan ikan di dermaga. Hanya 15 menit. Bahkan dia belum sempat mandi berganti baju. Lagi-lagi ini rezeki si jabang bayi. Kepala kampung terkekeh, sudah menunggu sementara pedagang ikan sibuk mengangkut peti-peti itu ke atas perahu mereka, membawa ikan segar ke Sumbawa Besar. Yang lain sudah mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan, termasuk bonus karena tangkapan banyak. Ini untukmu, ambillah. Kepala kampung menyerahkan setumpuk uang. Tapi ini banyak sekali, Pak. Nugroho tidak mengerti. Tidak masalah, kamu butuh uang lebih banyak. Aku tahu kamu tidak akan melaut hingga beberapa bulan ke depan. Kali ini, aku hanya mengambil sepertiga.
itu pun bahkan sudah sama dengan hasil tangkapan sebulan lalu. Uang yang kamu pegang dan dari penjualan ke kapal haji itu juga tidak perlu dibagi. Untukmu semua. Nugroho menandal muda. Terima kasih, Pak. Kepala kampung sudah menoleh ke arah lain. Hei, Ode, ajak anak-anak lain segera mencuci kapal. Sana ambil ember dan sikat. Jangan cuma bengong seperti ikan buntal. Ode kembali berlarian. 2 tahun lalu saat istrinya keguguran, Nugroho menekam di penjara Belanda. Kali ini, dia berjanji akan menemani istrinya hingga hari melahirkan. Dia seharian berada di rumah, membantu pekerjaan, mulai dari mencuci baju, membersihkan rumah, memasak, semua pekerjaan diambil alih. Dek Rahayu duduk manis saja di kursi, biar aku yang mengerjakannya. Tapi Mas, aku kan masih bisa bekerja. Ndak, Dek. Biar Mas yang mengerjakannya. Hari ini, Dek Rahayu mau makan soto toh. Mas akan menyiapkannya. Gini. Mas pernah jadi Mas pernah jadi asisten koki di kapal Belanda. Masakan Mas enak sekali. Dijamin. Nugroho mengacungkan jempolnya. Rahayu tersenyum simpul duduk di atas kursi rotan. Minggu-minggu berlalu, persiapan melahirkan telah paripurna. Tetangga juga sudah bersiap menyambut anggota baru dengan tradisi suku Bajo. Tinggal hitungan jari, hari besar itu akan tiba. Nugroho semakin bersemangat. Malam itu, matahari baru terbenam di kaki langit. Selepas sholat maghrib, penduduk berkumpul di rumah Nugroho. Tikar dibentangkan, makanan dihidangkan. Dia membuat acara syukuran. Ruang tengah ramai oleh percakapan, sesekali ditingkahi gelak tawa. Saat acara hampir usai, mendadak terdengar keributan dari dapur. Apa yang terjadi? Rahayu terjatuh saat membawa piring-piring kotor. Tubuhnya terduduk di lantai papan. Tidak menunggu lama, kain yang dikenakannya terlihat basah oleh darah. Merembes hingga ke lantai. Ibu-ibu lain menjerit, memberi tahu. Nugroho disusul kepala kampung bergegas ke dapur. Ode, panggil dukun seberana, segera, lari secepat mungkin. Anak kurus tinggi itu tidak perlu disuruh 2 kali, sudah pontang-panting berlarian menuruni anak tangga. Ada apa, Dek? Nugroho bersimpuh dengan tangan gemetar meraih tubuh istrinya. Suaranya tercekat kecemasan menyelimuti hatinya. Wajah istrinya pucat, darah terus keluar. Bawa ke atas dipan. Ayo, bantu Nugroho. Kepala kampung menyuruh yang lain menggendong Rahayu. Susah payah tubuh Rahayu berhasil dinaikkan ke atas dipan. Anak kita, Mas. Rahayu berkata tersenggal. Wajahnya terlihat kesakitan. Sabar, Dek. Dukun sedang menuju ke sini. 5 menit dukun beranak tiba di rumah panggung. Seorang perempuan berusia 50 tahun. Hampir semua bayi di seluruh pulau dia yang membantu melahirkan. Istrimu akan melahirkan, Nugroho. Dukun beranak memberitahu setelah memeriksa dengan cepat. Tapi dia mengalami pendarahan. Untuk tahun 1940-an. Itu kasus yang sangat rumit. Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Semua amat tergantung pada pengalaman dukun beranak. Mas, perutku sakit sekali. Rahayu yang terbaring di atas dipan merintih. Darah segar terus merembes. Nugroho menggenggam jemari istrinya, suaranya tercekat. Dukun akan segera membantumu, Dek. Sakit sekali, Mas. Mataku berkunang-kunang. Yang kuat, Dek. Bayi kita, Mas. Apakah dia baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja, Dek. Mas janji, dia akan baik-baik saja. Dukun beranak menyuruh yang lain menyiapkan keperluan melahirkan. Gerakan dukun gesit, perhitungannya matang. Segera memulai proses melahirkan. Dia tahu dengan pendarahan hebat tidak mudah menyelamatkan keduanya. Malam itu dengan sisa tenaga terakhir dibantu oleh dukun, Rahayu melahirkan bayi perempuan. Tapi persis saat bayi itu berhasil keluar, bayi itu menangis kencang.
Tubuh Rahayu lunglai tak berdaya, matanya terpejam. "Dek!" Nugroho menggenggam jemari istrinya, berusaha membuatnya terus terjaga. "Bayi kita," Rahayu bertanya pelan, matanya terbuka separuh. "Bayi kita sehat, Dek. Tidak kurang satupun. Jaga si kecil, Mas." Rahayu berbisik. "Dek Rahayu." Nugroho berseru panik. "Apa yang terjadi?" Beri dia nama Sriningsih." Rahayu tersenyum, pipinya berlinang air mata. "Aku bahagia sekali telah menemani Mas selama ini. Tinggal di pulau ini. Aku bahagia sekali." "Dek Rahayu, jangan pergi." Nugroho berteriak kalap. Dia seketika paham apa yang akan terjadi. Senyum Rahayu mulai menipis. "Dek Rahayu." Mata Rahayu telah menutup, meninggalkan Nugroho yang terkuku, berusaha menggerak-gerakkan tubuh istrinya. Percuma, Rahayu telah pergi selama-lamanya. Kamar itu menyisakan tangis bayi. Semua orang terdiam, saling tatap dengan rona berduka. Bukankah mereka tadi sedang syukuran, berkumpul, ngobrol hangat? Bukankah mereka tadi saling bergurau, tertawa, bicara tentang esok lusa yang penuh masa depan indah? Sekarang, cepat sekali semua berubah, seperti lautan. Tiba-tiba mendung menutupi langit, mengusir matahari cerah. Nugroho memeluk tubuh membeku istrinya. Dia sudah lama sekali tidak menangis. Dia adalah pelaut tangguh, pantang baginya menangis. Tapi malam ini, tetes air matanya jatuh ke lantai. "Ode, Pak, pukul beduk di masjid. Kabarkan kalau ada penduduk yang telah meninggal." Kepala kampung berkata perlahan kepada anaknya. Ode balik kanan, mengangguk. Kali ini dia tidak berlarian. Dia menuruni tangga dengan wajah sedih.